Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Asik Seni Budaya Nusantara Bia Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio ala baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini Bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini di hari Senin 31 Oktober 2022 dalam gelaran Bia Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Dan insya Allah sampai kelar nanti jam 9 ya, dengan pasti keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti bergabung dengan kita seperti biasanya, untuk phone live-nya di 314330 dan di WhatsApp-nya di 081587870960. Nanti kita tungguin, jangan lupa namanya ya. Dan tema kita di kesempatan malam hari ini masih nyambung dengan tema yang sebelumnya di hari Senin yang kemarin, yaitu tentang pandangan NU terhadap seni dan budaya. Nah, dan di malam hari ini narasumber kita, beliau Gus Khalil, sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio. Akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagus. Sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Cuaca juga mendukung ya hari ini ya. Cerah. Gus, tema kita ini kan masih nyambung dengan yang kemarin, ini tentang pandangan terhadap seni dan budaya ya. Kemudian kemarin beberapa hal sudah disampaikan dari tentang penyebaran agama ini dari semenjak zaman Majapahit, kemudian masuk ke era Wali Songo. Kemudian juga ada beberapa hal juga yang kemarin sempat kita bahas juga, bahwa yang siapapun yang mengikuti sunnah Rasul ini dimulai dari para sahabat kan juga sudah memulai, Agus ya. Kemudian kemarin juga sampai dengan la yudraku kuluh, kemudian al-muhafadzatu ala qadimi sholih. Nah, itu selanjutnya bisa dilanjut lagi Gus malam hari ini Gus. Monggo. Terima kasih Mas Bagus. Selamat malam keluarga Fas. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, anugerah dari Allah SWT. Saya semakin yakin bahwa ketika kita melakukan hal yang melakukan apapun dengan benar dan baik. Benar dan baik itu artinya ada patokannya atau ada caranya. Nah, cara inilah bagian dari ilmu. Kalau saya sampaikan sekilas kemarin, ilmu itu adalah kebenaran dan kebaikan. Nah, cara ini adalah bagian dari ilmu ketika cara itu benar dan baik. Nah, untuk mengetahui cara kita ini benar atau baik, benar dan baik atau tidak, tentu kita harus belajar atau mencarinya. Maka salah satu kewajiban yang paling wajib bagi kita seorang mukmin, seorang muslim itu adalah mencari kebenaran dan kebaikan. Kalau di bahasa Arab kan mencari itu tolab, kebenaran dan kebaikan itu al-ilmu. Jadi tolabul ilmi ini kita semua, bahkan yang non muslim itu mungkin hafal itu, saking seringnya disampaikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Lalu kemudian ada lagi dawuh Kanjeng Nabi itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang menghendaki urusan dunia, artinya ketika seseorang kepingin sejahtera di dunia, maka ada ilmunya. Waman aradal akhirah, yang mendaki sejahtera di akhiratnya, itu fa'alai bil ilmi, ada ilmunya. Nah, kita ini hidup di dunia dan di akhirat. Man aradahuma, yang menghendaki sejahtera dunia akhirat, fa'alai bil ilmi. Nah, ilmu ini adalah kebenaran dan kebaikan. Maka mencari ilmu, mencari kebenaran dan kebaikan adalah kewajiban yang paling wajib. Kalau di hadisnya itu disebutkan ada titik tekannya, faridotun,
Faridotun itu maksudnya sangat fardu. Mbah canggah utek-utek siwure fardu gitu. Jadi siapapun yang tidak mencari ilmu, tidak belajar ya berdosa. Sholat itu fardu hukumnya, tetapi ada yang lebih fardu berkaitan dengan sholat ini. Apa itu? Belajar tata cara sholat atau belajar ilmunya sholat. Nah, lalu ilmu ini dari siapa, kan begitu pertanyaannya? Iya. Ya dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan kebaikan serta mengamalkannya. Itu orang yang berilmu. Kalau di bahasa Islam disebut al-alim, panjang, yang panjang lamnya. Ya. Al-alim, ada kan al-alim. Alimun dan alimun itu berbeda. Kalau alimun itu sekedar tahu. Ya. Kalau alimun itu tahu dan melaksanakannya atau mengamalkannya. Jamak dari alimun adalah ulama. Kemarin sudah sekilas saya singgung. Ya. Lalu kemudian saya dan banyak saudara-saudara, teman-teman saya ikut Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama ini isinya ya orang-orang alim yang tahu kebenaran kebaikan dan mengamalkannya. Mereka tahu dari siapa? Dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah sumber kebenaran dan kebaikan. Tidak ada sedikit pun kesalahan pada Rasulullah, dan tidak ada sedikit pun keburukan dari Rasulullah. Nah, terkait dengan tema kita sepekan lalu dan kita teruskan saat ini, pandangan NU terhadap seni dan budaya adalah bahwa seni dan budaya ini bagian yang tak terpisahkan dari ilmu tadi, kebenaran dan kebaikan. Jadi karena Nahdlatul Ulama ini adalah didirikan dan di dalamnya sampai sekarang isinya adalah para guru, para alim, ulama, orang-orang yang berilmu, berarti seni dan budaya ini tidak bisa terlepas dari Nahdlatul Ulama. Tak heran jika sampai detik ini dan insya Allah sampai kapanpun ya, Nahdlatul Ulama ini menjadi satu-satunya organisasi sosial keagamaan Islam yang paling besar. Ada guyonan, tapi guyon maton Mas Bagus. NU itu organisasi sosial keagamaan Islam terbesar tidak hanya di dunia saja, tetapi juga akhirat. Dunia dan akhirat. Ya karena sumber kebenaran dan kebaikannya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kebenaran dan kebaikan yang diterima dari Rasulullah turun temurun ke generasi sesudahnya sahabat, lalu kemudian tabi'in, tabi'in, muncul orang-orang pilihan, para imam, para mujtahid yang kemudian merumuskan dua diantaranya kita sebutkan di pertemuan sepekan lalu, al-muhafadzah alal qadimis sholih dan la yudraku kulluh, yang kemudian dijadikan patokan bagi NU dalam menentukan atau memutuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kelembagaan atau kejam'iyahan. Jadi salah satu dasar atau pokok para alim atau ulama itu mendirikan NU itu agar jamaah atau kumpulan atau kebersamaan yang ada ini menjadi tertata. Jamaah yang tidak tertata itu akan semrawut jadinya dan riskan di sini. Yang muncul nanti tidak malah benar dan baik, tapi salah dan buruk. Contohnya kerusuhan-kerusuhan,
terus kemudian saling merugikan dan seterusnya. Nah, agar tidak seperti ini, lalu kemudian Jam'iyah Nahdlatul Ulama menggunakan prinsip-prinsip yang di dalamnya diantaranya kita sebutkan al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, melestarikan tradisi atau peninggalan masa lalu yang baik, kita jaga dan kita pertahankan dan kita kelola dengan baik, lalu kemudian kita membuat inovasi-inovasi yang tidak menyalahi tradisi ini untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang satunya lagi ya la yudraku kulluh la yudraku kulluh, bahwa kebenaran dan kebaikan ini mutlak secara prinsip, secara kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ilmu atau tanpa kebenaran dan kebaikan. Tetapi bahwa manusia itu dari generasi ke generasi itu semakin lemah, Mas Bagus, itu sudah dinas itu. Generasi sahabat masih ada Rasulullah, ini kemungkinan salah dan buruknya sangat kecil karena langsung berhubungan dengan sumber ilmu. Tetapi ketika Rasulullah wafat, ada tabiin, generasi sahabat ini sumbernya kan banyak ini. Wah, itu kita mau ikut yang mana? Nah, itu pilihan. Sampai kemudian sekarang kita tidak mungkin bisa sepenuhnya mengikuti semua yang disampaikan, yang dilakukan, yang ditetapkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin bisa mengikuti sepenuhnya. La yudraku kulluh. Tetapi bukan tidak boleh kita lalu kemudian meninggalkan sepenuhnya. La yudraku kulluh. Ya, kita beragama ini kita melakukan atau melaksanakan atau mengamalkan kebenaran dan kebaikan ini sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Mastata'tum, kalau bahasa Al-Qur'annya mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Seperti contohnya sholat itu mestinya berdiri, tetapi tidak mampu berdiri, ya duduk. Duduk tidak mampu, ya tidur dan seterusnya. Begitu juga di semua aspek kehidupan kita. La yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Tapi disepakati oleh mayoritas kaum muslimin, terlebih para imam, para mujtahid itu, dalam hal kita mengikuti Rasulullah ini ada patokan yang baku. Rasulullah ini bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina kulluhum finnar. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Semuanya, Mas. Kullu itu satu persatu, berarti semuanya. Tapi kemudian ada kata illal wahid atau illal wahid al-firqah an-najiyah, kecuali satu, yaitu golongan yang selamat, al-firqah an-najiyah. Siapa mereka? Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Pertanyaannya. Dari sisi bahasa bisa kita pelajari bahwa ahlu itu golongan, kelompok, aliran, orang-orang, termasuk di jamaah itu masuk ke pengertian ahlu, dan seterusnya. Masyarakat, komunitas, itu ahlu, keluarga. As-sunnah itu ajaran Nabi.
Kalau kemarin kita membahas as-sunnah, sunnah itu tradisi. Kita simpulkan sebagai apa? Tradisi kalau di bahasa Indonesia. Tentu tradisi yang baik. Sunnah dalam pengertian syariat Islam adalah tradisi yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu sunnah. Kalau di kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pengertian sunnah itu dibabarkan seperti ini. Sunnah itu ada lughatan, ada syar'an, ada urfan. Sunnah lughatan dari si bahasa artinya adalah at-thariqah walau ghairu mardiyah, jalan yang jalan atau kebiasaan meskipun tidak baik. Kalau sunnah syar'an itu at-thariqah al-mardiyah, ada kata al-mardiyah, salakaha Rasulullah wa ashabu, jalan kebaikan yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam pengertian syariat Islam. Lalu kemudian yang ketiga, sunnah dalam pengertian urfan itu budaya. Kemarin kita sudah membahas budaya itu apa. Budaya itu adalah tradisi baik yang lestari. Kalau seni kan karya, karya yang bisa dinikmati, yang indah. Dinikmati di sini dalam pengertian ada unsur keindahannya, berarti ada pakemnya, tidak ngawur. Seperti lukisan abstrak itu sekilas terkesan ngawur, tetapi itu ada pakemnya, ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya ya jadinya ngawur, tidak bisa dinikmati. Seni yang berangkat dari tradisi sunnah, nah ini sunnah itu menjadi budaya. Nah, sunnah dalam pengertian budaya, tradisi dalam pengertian budaya adalah at-thariqah al-mardiyah salakaha muqtadin nabiyan kana awalian au aliman, jalan kebaikan yang ditempuh oleh para panutan, baik itu nabi, wali kekasih Allah, atau orang alim, tokoh masyarakat lah. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para panutan itu sunnah dalam pengertian budaya. Maka ada sebagian ulama berpendapat sunnah yang oleh Allah diberi pahala, mendapatkan pahala, itu sunnah yang dalam pengertian syar'an dan urfan. Ini nun sewu kebiasaan, contoh nih, kebiasaan para alim di NU itu ngopi gitu ya. Kita pelajari para kiai itu kalau ngopi gimana, mesti ada ilmunya, tidak asal kopi atau tidak asal ngopi. Bahkan saya sering ini, tapi lebih sebagai guyonan ya. Saya berusaha guyon tapi tetap maton. Udut itu, rokok itu hukum dasarnya kan makruh, tetapi para kiai itu kenapa sering udut? Nah, saya pelajari ini, saya kepingin udut seperti para kiai. Zaman dulu itu kalau para sepuh udut ya ngelinting, nah, saya ngelinting. Jelas bahannya apa, dari mana, dari siapa, bagaimana meraciknya, berproses lah ya. Proses. Nah di situ mungkin letak kebenaran dan kebaikannya. Nah maka inilah orang-orang inilah yang diidentifikasi sebagai bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting itu bukan seperti Rasulullah, nggak bisa kalau seperti Rasulullah, tetapi doa dan ikhtiar menuju seperti Rasulullah, itu yang penting. Disitulah kesenian dan kebudayaan, tidak terlepas dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oke, dan sebelum dilanjut Gus, kita akan rehat dulu sejenak untuk keluarga Fas. Masih kita tunggu untuk bergabungnya, baik itu di phone live-nya maupun di WhatsApp-nya. Tetap di 90.1 Fas FM,
Family Radio Warna Baru untuk Keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Yang keluarga masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM. Family Radio Warna Baru untuk Keluarga malam hari ini masih dalam gelaran Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara sampai kelarnya insya Allah jam 9 ya. Dan sebelum dilanjut ini berbagi info terlebih dahulu keluarga Fas bahwa BPS atau Badan Pusat Statistik sedang mengadakan kegiatan pendataan awal Reksosek 2022 atau Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Tujuannya agar pemerintah mempunyai data yang update dan akurat untuk menyiapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program pelindungan sosial. Berkolaborasi dengan Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemkominfo, dan Kemendesa PDTT, BPS akan melakukan pendataan awal Reksosek pada 15 Oktober sampai 14 Oktober 2022. Akan ada petugas yang datang ke rumah-rumah, enggak pilih-pilih. Semuanya tanpa terkecuali data yang dikumpulkan adalah kondisi sosioekonomi, kondisi perumahan, sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan kondisi ekonomi lainnya. Pendataan ini resmi, tidak usah khawatir, informasi yang keluarga Fas berikan aman karena dijamin langsung oleh undang-undang. Jangan lupa 15 Oktober sampai 14 November 2022 terima kedatangan petugas Reksosek. Jawab yang jujur biar datanya akurat, kebijakan menjadi tepat. Pendataan awal Reksosek 2022 mencatat untuk membangun negeri. Dan untuk keluarga Fas kita kembali ke perbincangan kita, tema kita, bahasan kita di malam hari ini ya, tentang pandangan NU terhadap seni dan budaya. Dan barusan tadi sebelum kita sempat terjeda kita membahas tentang syara'an dan juga urfan ini Gus ya. Nggih. Kok dilanjutkan lagi Gus? Nggih. Sunnah dalam pengertian lughatan bahasa, dalam pengertian syara'an syariat Islam, dan dalam pengertian urfan atau budaya. Nah, kalau dalam pengertian lughatan itu sunnah adalah jalan apapun atau kebiasaan apapun, entah itu baik atau buruk, salah atau benar. Kalau syariat dalam pandangan syariat, dari sisi syariat itu ya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau secara budaya, sunnah ini adalah kebiasaan baik yang ditempuh oleh para panutan. Saya mencontohkan tadi diantaranya adalah ngopi. Ngopi ini hukumnya bisa menjadi sunnah ketika kita niati meniru kebiasaan para alim. Tentu ya harus kita pelajari bagaimana orang-orang alim, para pendahulu kita ini ngopi. Tentu tidak asal ngopi dan seterusnya lah. Disitulah NU memandang seni dan budaya ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kita beragama. Berarti dalam kita ber-NU juga seperti itu. Maka di NU ada lembaga yang namanya Les Bumi ini, lembaga seni dan budaya Muslim Indonesia ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa NU seperti itu? Seperti di awal saya sampaikan, NU ini mengikuti sunnah atau berupaya menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kemudian NU dalam hal beragama ini mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya kemudian, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sudah kita singgung, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlu itu orang-orang, kelompok, komunitas, aliran, masyarakat atau apapun. As-sunnah ini yang mengikuti sunnah Rasul. Nah, tadi sunnah dalam pengertian syariat dan dalam pengertian budaya. Al-jamaah ini ada yang memaknai kumpulan para sahabat. Tentu tidak hanya sahabat saja, tetapi juga orang-orang yang mengikuti para sahabat turun-temurun, para wali, para alim, salafus sholih, hingga kemudian sampai ke generasi muassis NU, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab Asbullah. Kalau di Kabupaten Magelang
ada Mbah Hudori, Tegarjo paling dekat sini. Lebih atasnya lagi guru beliau Simbah Kiai Dalhar, lalu ada Simbah Kiai Sirot yang terkenal dengan sebutan Simbah Romo Agung, Mbah Radan Elwi, dan seterusnya. Nah, yang mereka pegangi, yang kemudian kita ikuti adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di dalamnya ada prinsip-prinsip kebenaran dan kebaikan dalam kita melaksanakan anugerah kehidupan ini di dunia, yang kemudian pada saatnya nanti di akhirat selama-lamanya. Kembali ke awal, man arodat dunia fa'alai bil ilmi, man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang berkewajiban menjaga al-ilmu itu, menjaga al-ilmu itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini menjadi mayoritas, Mas Bagus. Ya. Sudah di nas bahwa perkumpulan itu, jamaah itu jauh dari kesalahan dan keburukan. Ketika kita ingin benar dan kita ingin baik, ya harus bersama-sama. Ya. Tidak mungkin kita bisa benar sendiri atau baik sendiri, apalagi paling benar dan paling baik. Tidak mungkin bisa kalau sendirian. Maka sholat itu yang afdol, yang utama ya berjamaah. Lah, agar jamaahnya ini tertata, kemudian sholat yang paling utama adalah sholat jamaah di masjid. Nah, masjid ini ketata. Lah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini laksana masjid bagi para anggota atau para jamaahnya. Agar kebersamaan ini tertata, kemudian para muassis mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada beberapa prinsip yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, yaitu tawassut, tasamuh, tawazun, i'tidal, dan istiqomah. Tawassut itu artinya berusaha di tengah. Itu tawassut. Dalam hal apapun, ketika terjadi perbedaan apapun, kita berusaha di tengah. Allah SWT menggambarkan prinsip tawassut ini dalam tubuh kita. Ini anggota tubuh kita ini yang jumlahnya satu, pasti di tengah. Iya. Mulai dari hidung, mulut, leher, pusar, dan mohon maaf, yang paling di tengah kita, anggota tubuh kita yang paling di tengah itu disebut alat vital. Iya. Maka nikmat jasad atau nikmat tubuh kita ini yang paling dahsyat ya yang di tengah itu. Coba Mas Bagus, pernah apa enggak penjenengan? Kalau belum, mungkin bisa dilakukan, dicoba jenengan ukur. Panjenengan ukur itu posisi alat vital penjenengan itu naik berapa senti, turun berapa senti, kanan kiri berapa senti, itu pasti akurat, benar-benar di tengah. Lalu kemudian disebut alat vital. Maka ketika alat vital itu diletakkan pada tempatnya, itu ya Masya Allah, itu menjadi salah satu perbuatan baik yang pahalanya sangat besar. Nikah. Nah, nikah. Tetapi kalau diletakkan tidak pada tempatnya, itu menjadi salah satu dosa besar. Dosa besar itu kan disebutkan ada 3. Musyrik, menyekutukan Allah dengan Tuhan lainnya, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah membunuh manusia, sesama manusia tanpa hak. Terus yang ketiga adalah nun sewu, meletakkan alat vital tidak pada tempatnya, zina, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tawassut ini, sikap di tengah ini adalah sikap yang
prinsip dan pokok di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian tasamuh. Tasamuh itu bahasa kitanya ya toleran. Toleran itu kalau orang Jawa mengistilahkan dengan tepo seliro. Tepo seliro itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa baik sendiri. Sebaik-baik kita pasti ada buruknya, sebenar-benar kita pasti ada salahnya. Maka Imam Syafi'i ini punya jargon yang menjadi sikap ijtihad beliau dalam menentukan sebuah keputusan hukum. Sebelum, di tengah-tengah maupun sesudahnya, beliau dawuh begini: kebenaran saya berkemungkinan salah dan kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Nah, yang benar-benar benar dan yang benar-benar baik, artinya tidak ada salahnya dan tidak ada buruknya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat dan generasi setelahnya itu sebenar-benarnya pasti ada salahnya, seburuk-buruknya pasti ada baiknya. Lah, ini keragaman kita ini, paling tidak di ruangan ini ada saya dan penjenengan. Ini kan dua ragam, dua berbeda. Ketika saya mempunyai ketika saya memegangi sesuatu yang saya anggap benar ternyata berbeda dengan penjenengan, ya saya tidak bisa serta-merta menyalahkan penjenengan dan menganggap saya paling benar. Nah, ini oleh Allah disimbolkan dalam jasad kita, di anggota tubuh kita yang jumlahnya dua, Mas Bagus. Mulai dari penglihatan kita, mata dua, nggak pernah mata kanan protes mata kiri, dan sebaliknya. Dua telinga kita, dua tangan kita, dua kaki kita, dan seterusnya. Ini tidak pernah saling, jelas berbeda, tetapi tasamuh, toleran, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelekan. Lalu kemudian yang ketiga adalah tawazun. Tawazun itu berusaha imbang. Berusaha imbang itu kalau para kebanyakan ulama mendawuhkan, mengatakan kita harus imbang dalam urusan dunia dan akhirat. Kita ini untuk sampai kepada akhirat kita harus melewati dunia. Untuk sampai kepada kesejahteraan di akhirat kita harus sejahtera di dunia. Ini menetapi ilmu tadi, man arada fa'alai bil ilmi, dan seterusnya tadi. Nah, Allah juga menggambarkan tawazun, prinsip keberimbangan ini juga di anggota tubuh kita. Dua mata kita ini imbang. Kalau PC berbeda, ya cacat. Kuping kita ini juga kita ukur juga sangat imbang, beratnya, posisinya, jaraknya, semuanya, semua anggota tubuh kita yang jumlahnya dua ini. Kalau berat sebelah menjadi cacat, tidak normal. Nah, ketika sudah tawasud, tasamuh, tawazun, ini kita bisa berupaya untuk senantiasa berdiri tegak. Nah, berdiri tegak ini dalam bahasa Arab disebut adil. Orang yang berdiri tegak itu adil. Nah, maka di dalam sholat ada salah satu rukun antara rukuk dan sujud itu iktidal. Iktidal itu artinya berusaha adil, atau kalau dalam istilah populernya adalah proporsional. Empan papan. Nah, empan papan. Kita berhadapan dengan siapa, kita di mana, sedang apa, dan seterusnya. Ketika sudah iktidal, berdiri tegak meskipun sebentar, tetapi terus menerus kita berupaya berdiri tegak, ini disebut istiqomah. Istiqomah itu berupaya koma itu berdiri. Kalau di dalam sholat sering kita mendengar istilah iqomah. Iqomah itu
setelah azan itu tanda masuk waktu sholat dan panggilan sholat. Ketika sudah benar-benar akan terlaksana sholat ini disebut iqomah. Qad qomatis sholah itu. Qomat ini berdiri, qoma. Berusaha untuk berdiri tegak di tengah berimbang, tepo seliro, terus tegak, terus menerus, ini disebut istiqomah. Harapannya apa? Harapannya kita pada saat selesai melaksanakan tugas kemanusiaan kita, berhenti atau selesai itu benar-benar dalam keadaan yang di tengah, toleran, imbang, adil, dan benar-benar berdiri. Jadi konsistensi kita dalam melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah ini benar-benar sempurna pada saat hidup kita selesai. Itu tujuannya, dan itu disebut husnul khotimah. Lah inilah yang menurut NU disebut menjadi bagian dari seni dan budaya. Budaya NU seperti ini, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menjelek-jelekan. Kalau disalahkan ya tidak balas menyalahkan, dan menerima berbagai kemungkinan yang benar dan baik. Kalau Les Bumi ini seni dan budaya ini ya potensi-potensi seni yang ada di NU, kebudayaan-kebudayaan yang ragamnya banyak sekali di NU, kita tampung, kita terima. Siapapun bisa menjadi NU, siapapun bisa mengikuti NU, seperti itu. Ya Gus, dan ternyata ini Gus waktunya ini tinggal beberapa menit lagi Gus. Walaupun kalau kita melanjutkan tema tentu waktunya ini amat sangat kurang. Dan insya Allah ini karena season kedua masih ada season yang selanjutnya lagi. Tapi untuk malam hari ini sebelum pamit, sebelum pisah, untuk closing monggo Gus sekalian. Salah satu hal prinsip yang bisa saya simpulkan di obrolan kita malam ini adalah bahwa NU memandang seni dan budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mengikuti kebenaran dan kebaikan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tawassut, berusaha di tengah, tasamuh, berusaha toleran, tawazun, berusaha berimbang, iktidal, berusaha berdiri tegak, dan istiqomah. Istiqomah adalah tawassut, tasamuh, tawazun, iktidal yang diupayakan terus menerus untuk menuju kebenaran dan kebaikan hingga tergapai husnul khotimah. Ngoten Mas Bagus. Ya, dan untuk keluarga Fas tentunya tema kita di malam hari ini masih season yang kedua. Insya Allah lanjut lagi untuk season yang ketiga. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, dan masih melanjutkan tema malam hari ini sampai tuntas insya Allah. Dan akhirnya karena waktu juga, Bagus dan juga narasumber kita, beliau Gus Khalil, pamit undur diri dulu. Cintai perjuanganmu, syukuri pencapaianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, hanya dari 90.1 Fast FM Magelang.